Halo guys, kenalin gue Jainal dan sekarang kita akan membahas terkait kenapa sih aksi demonstrasi itu bisa terjadi. Nah, jadi aksi demonstrasi itu bisa terjadi karena adanya akumulasi dari keresahan masyarakat dan juga kekecewaan dari masyarakat. Nah, kekecewaan ataupun keresahan yang awalnya kecil, lama-kelamaan itu akan semakin menumpuk dan semakin membesar yang pada akhirnya itu akan berujung kepada aksi demonstrasi. Nah, keresahan atau kekecewaan kecil yang dialami oleh masyarakat itu contohnya adalah terkait kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada masyarakat, tapi lebih mementingkan atau lebih pro kepada oligarki ataupun kelompok-kelompoknya atau kroni-kroninya. Dan juga terkait infrastruktur yang di setiap daerah itu masih sangat-sangat minus. Bukan sangat minus, tapi masih belum maksimal dan masyarakat kecewa akan hal itu. Nah, kekecewaan itu awalnya hanya dialami atau dirasakan oleh segelintir orang. Tapi lama-kelamaan hal itu akan terakumulasi dan juga orang-orang lain juga akan mengalami kekecewaan yang sama. Nah, kemudian orang-orang yang punya kekecewaan yang sama ini akan berkumpul karena kekecewaan kolektif itu. Nah, dari kekecewaan kolektif itu akan muncul kesadaran kolektif di mana masyarakat akan berkumpul dan menyuarakan hal tersebut. Nah, dari kesadaran kolektif itu akan muncul aksi demonstrasi. Nah, pertanyaannya adalah apakah aksi demonstrasi ini baik ataupun tidak? Tentu saja hal ini baik. Walaupun memang ada resiko yang perlu kita ambil ketika melakukan sebuah aksi demonstrasi. Nah, kenapa hal ini baik? Karena ketika masyarakat sudah tidak bisa lagi bersuara di ruang-ruang formal, seperti contohnya lewat DPR, yang katanya DPR itu mewakili masyarakat, ataupun instansi pemerintahan lainnya, mereka akan memilih jalur lain atau alternatif lain, yaitu aksi demonstrasi. Nah, dengan adanya aksi demonstrasi ini, pemerintah itu akan mengevaluasi kenapa gitu kebijakan mereka itu diprotes oleh masyarakat. Nah, ketika masyarakat sudah melakukan aksi demonstrasi, tentu pemerintah harus berbenah dan juga melakukan evaluasi. Tapi ketika pemerintah tidak melakukan evaluasi ataupun pembenahan terhadap kebijakan mereka setelah diprotes oleh massa aksi, tentu itu adalah hal yang sangat mengkhawatirkan. Jadi, aksi demonstrasi sebetulnya terjadi karena ulah pemerintah, karena kegagalan mereka dalam menciptakan kebijakan. Nah, itulah alasan kenapa terjadi aksi demonstrasi, dan aksi demonstrasi itu penting dan harus, karena aksi demonstrasi itu adalah bagian dari demokrasi kita.